Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melanjutkan submateri berikutnya mengenai luas segitiga. Ya, luas segitiga di sini yang dimaksud itu segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu ya sudutnya yang sembarang gitu. Nah, untuk yang kalian ketahui biasanya itu segitiga siku-siku ya, mencari luas segitiga siku-siku kan cukup menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya itu bukan yang 90 derajat atau bukan segitiga siku-siku? Nah, contoh yang pertama ini, jika diketahui dia ada satu sudut dan dua sisi. Segitiganya itu sudah diketahui hanya ada satu sudut dan dua sisi. Contoh di sini segitiga ABC untuk sembarang sudut gitu ya. Nah, ini sembarang sudut. Kemudian yang diketahui ini hanya satu sudut dan dua sisi. Contoh di sini ada sudut A, B, C, kemudian ada sisi. Depannya sudut A kecil, kita namakan A kecil, B kecil, dan C kecil. Ini sisinya. Kemudian dari titik atau sudut C, tarik tegak lurus ke bawah ya, di sini. Nah, kemudian dinamakan titik D, C ke D, berarti kita tahu ini tinggi atau T. Nah, sekarang lihat segitiga ADC. Segitiga ADC. Nah, jika di sini menggunakan sinus ya, sinus A. Sinus A berarti dia tahu sin demi, depan dibagi miring. Depannya sudut A yaitu T. Mi itu miring, berarti sisi miringnya B. T per B, maka sin A sama dengan T per B. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai T itu sendiri berapa? Berarti perkalian dari ini, sin A dikali B, atau T sama dengan B kali sin A. Nah, sekarang luas dari segitiga ABC itu berapa? Luas dari segitiga ABC ya. Nah, di sini kita gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya yang mana? Alasnya yaitu AB atau sisi C. Maka di sini setengah kali alasnya C kali tinggi. Tinggi itu tadi kan T. Ya, T. T-nya berapa nilainya? T-nya B kali sin A. Maka di sini setengah kali C kali B, T-nya ini tinggi, itu diganti dengan B sin A dari sini. Nah, kita urutkan setengah sama dengan setengah kali B dulu, B kali C kali sin A gitu. Nah, ini digunakan rumus luas ini digunakan kalau apa? Kalau diketahui berarti ada sudut A, satu sudut ya, yaitu sudut A, kemudian dua sisinya yang mana? B dan C. Sudut A dan diketahui sisi B dan sisi C. Nah, kalau kita lihat di sini sudutnya itu diapit oleh kedua sisi ini ya, ciri-cirinya. Ya, maka di sini rumus luasnya yaitu setengah kali B kali C kali sin A, sudut dari A. Nah, sekarang kalau diketahui yang lain, contoh kalau diketahui sudut B, pasti dua sisinya yang diketahui A dan C. Maka mencari nilainya gimana? Ya setengah kali A kali C kali sin B gitu. Ini ya, setengah kali A kali C kali sin B. Nah, sekarang kalau yang diketahui sudut C-nya, sudut C dan dua sisinya yang diketahui A dan B, maka otomatis tinggal diganti setengah kali A kali B kali sin
C. Ya, begitu. Ini untuk 3 rumusnya seperti ini. Lalu poin yang kedua, nah sekarang kalau diketahui itu ada 2 sudut. Kalau tadi 1 sudut, sekarang 2 sudut dan 1 sisi, kebalikannya. Maka mencari luas segitiganya gimana? Maka gunakan luas segitiga ABC itu A kuadrat kali sin B kali sin C dibagi 2 kali sin A. Nah, sudutnya gimana? Sudutnya kalau diketahui ya berarti masukkan ke sini. Untuk yang segaris ini, sin misal yang diketahui sisi A, kemudian sudut B dan sudut C diketahui. Nah, maka sudut A-nya berapa? Ya berarti sisa dari penjumlahan ini yang telah dikurangkan dengan 180 derajat. Ini yang diketahui misal B dan C-nya, maka mencari nilai A-nya ya jumlah sudut kedua ini, kemudian setelah dikurangkan oleh 180 derajat. Contoh, misal ada segitiga sembarang, ya di sini misal ini 60, di sini 30, ya kan ini sudut yang pertama 60, sudut kedua 30, maka otomatis sudut yang ketiga berapa? Semua jumlah sudut dalam suatu segitiga itu harus berjumlah 180 derajat, ya. Maka ya tinggal dicari ini sisanya dari ini 180 derajat dikurangi ini kan 60 ditambah 30, maka di sini 180 derajat dikurangi 90 derajat, hasilnya berapa? Ya 90 derajat, ya kan, dikurangi 90 derajat, maka sisa sudutnya di sini hasilnya adalah 90 derajat. Ini misal di sini dia jadi siku-siku. Ya, gitu ya contohnya. Nah, kemudian untuk yang lain ya sama. Misal kalau dia B kuadrat, maka di sini dia yang segaris ya, sin A kali sin C dibagi 2 kali sin B. Bisa dilihat di sini gambarnya. Kalau diketahui dia B sisi ini dan sudut A sudut C, dia segaris. Kemudian untuk yang ketiga, luas segitiga ABC-nya sama dengan C kuadrat sisi C ya, sisi C kuadrat kali sin A kali sin B dibagi 2 kali sin C. Kemudian poin yang ketiga, jika diketahui 3 sisi aja. Nah, jadi misal di segitiga itu diketahui 3 sisi tanpa ada diketahui sudutnya, maka bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Luas segitiga ABC sama dengan akar dari S kali, ini kali ya, kali S min A kali S min B kali S min C, ini dikurangi. Nah, S di sini itu apa maksudnya? S itu setengah dari keliling. Keliling segitiga ya, keliling segitiga itu kan ini misal dia sisi A, sisi B, sisi C. Namanya keliling berarti kan jumlah dari semua sisi. Nah, ini sisinya ada apa? Ada A, ada B, ada C. Ya berarti keliling itu jumlah semua sisinya A tambah B tambah C. Nah, sedangkan S itu setengahnya ke keliling, setengah dari keliling. Nah, kelilingnya berapa? Kelilingnya kan A plus B plus C. A setengah dikali, ini pakai kurung kan, karena di sini penjumlahan A plus B plus C. Jadi kelilingnya dicari dulu, baru dikali setengah atau dibagi 2. Ya, seperti itu. Nah, ini A, B, dan C-nya merupakan sisinya. Tinggal masukkan ke rumus ini saja. Ya, begitu. Kemudian untuk lebih konkretnya ke contoh, di sini untuk contoh luas segitiga kita ambil
dari segitiga ini ya, yang kemarin contoh dari aturan kosinus, diketahui segitiga ABC, sisi BC-nya 10 cm, sisi AC-nya 40 cm, sudut C-nya 120 derajat. Nah, yang ditanya ini, berdasarkan soal di atas, berapakah luas segitiga ABC? Nah, luas segitiga ABC-nya berapa? Kita lihat dulu di sini. Ada berapa sisi? Ada, diketahui 1, 2. Ada 2 sisi dan 1 sudut. Oh, berarti kita bisa pakai rumus yang poin pertama tadi ya. Nah, kalau 2 sisi dan 1 sudut. Nah, ini sudutnya diapit oleh 2 sisi ini. Maka mencari luas segitiganya berarti setengah kali 2 sisi ini kan dikalikan setengah kali 40 kali 10 kali sin 120 derajat. Nah, ketika kita tuliskan supaya lebih runtut di sini. Nah, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali AC. AC itu panjang dari ini ya. Nah, ini sisinya AC dikali dengan sisi BC dikali dengan sin C. Sin C-nya 120 derajat. Maka di sini ditulis setengah kali 40 kali 10 kali sin-nya 120 derajat. Sin 120 derajat kita tahu dia berada di KW atau kuadran 2 karena antara 90 derajat dan 60 derajat dan 180 derajat. Kita ingat lagi ya, di sini dia dimulai dari 0 derajat, kemudian ke atas 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, kemudian 360 derajat. Nah, 120 dia letaknya ada di antara 90 dan 180. Berarti dia otomatis kan berada di sini. Ya, kira-kira tambahin dengan 30 derajat. Nah, ini berarti perhitungannya kan dari sini karena dari 0 derajat. Maka di sini dia, nah ini dia nilainya 120 derajat. Nah, dia berada terakhir ya, ini posisi terakhirnya. Dia berada di KW atau kuadran berapa di sini? Kuadran 2. Kalau kuadran 2 gunakan saja 180 derajat dikurangi. Ya, dikurangi berapa supaya hasilnya 120. Itu berarti di sini nah 180 dikurangi berapa supaya mendapatkan 120 derajat. Berarti kita gunakan rumus yang di KW2 ya atau kuadran 2, yaitu sin ubah 120 nya menjadi 180 dikurangi berapa supaya 120? Dikurangi 60 derajat. Nah, kemudian gimana? Gunakan yang terakhir 60. Maka di sini sin 60. Gunakan sin 60. Dia nilainya sama dengan sin 120 derajat. Itu. Ini dikalikan setengah kali 40 kali 10. 40 kali 10 400. 400 kali setengah atau dibagi 2 dapat 200. Sin 60 itu sendiri sudut istimewa dia bernilai setengah akar 3. Ketika dikalikan berarti ini sama saja 200 dibagi 2 didapat 100. 100 akar 3 cm persegi karena di sini ditanya luas cm persegi. Jadi luas segitiga ABC di atas yaitu 100 akar 3 cm persegi. Ya, sekian untuk pembahasan luas segitiga. Yang dimaksud itu untuk segitiga sembarang ya, khusus segitiga sembarang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.